pembelajaran matematika lagi yang kita jumpai. Aduh, males banget dah. Tidur aja dah. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan hampir di setiap aspek kehidupan ilmu matematika yang diterapkan. Karena itu, matematika mendapat julukan sebagai ratu segala ilmu, mempunyai banyak kelebihan dibanding ilmu pengetahuan yang lain. Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Nah, di video kali ini kita akan belajar matematika dengan lebih menyenangkan, yaitu dengan meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Nah, literasi numerasi itu merupakan sebuah kemampuan yang dapat membantu kita untuk memahami suatu konsep matematika menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Nah, apa saja kemampuan literasi numerasi itu? Yang pertama, ada memperoleh informasi dari masalah yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menginterpretasikan informasi. Yang ketiga itu menganalisis informasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun bagan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat itu menggunakan data dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Di sini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.5, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan permasalahan kontekstual. Adapun indikator yang harus kita capai dari kompetensi dasar ini adalah yang pertama, menentukan pengertian persamaan linear dua variabel. Yang kedua, itu menentukan contoh dan bukan contoh persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, membuat persamaan linear dua variabel. Yang keempat, itu membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kelima, itu menentukan perbedaan persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang keenam, itu ada menentukan ciri-ciri persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketujuh, itu ada menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Yang ke-8, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, pada video ini akan dibahas beberapa indikator pencapaian dari kompetensi dasar 3.5 ini. Nah, diingatkan kembali kepada teman-teman, di video kali ini terdapat unsur kemampuan literasi numerasi yang dirancang agar pemahaman materi bisa menjadi lebih baik dan terstruktur. Selamat belajar, enjoy this video guys! Banyak ya, tenang-tenang, akan kita bahas tuntas satu persatu. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai konsep SPLDV. Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel, kita coba mengingat pelajaran yang telah kita lalui. Sekali-sekali flashback gak apa-apa lah ya. Nah, mengenai sistem persamaan satu variabel, gak cuma opa-opa yang kita harus ingat, materi juga harus kita ingat. Nah, untuk mengingatnya, coba kita lihat. Sistem persamaan linear satu variabel adalah sistem yang sangat sederhana dalam sistem persamaan linear karena memiliki bentuk umum berupa AX ditambah B sama dengan 0 dengan syarat bahwa A tidak sama dengan 0. Nah, mengapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka 0 dikali X ditambah B sama dengan 0. Sehingga B sama dengan 0. Dan ini bukanlah bentuk sistem persamaan linear. AX ditambah B sama dengan 0, yaitu B sebagai konstanta, A sebagai koefisien, dan X sebagai variabel.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 7 merupakan A atau koefisien, 3 merupakan B atau konstanta, dan X merupakan variabel. Untuk lebih memahami tentang sistem persamaan satu variabel, yuk kita coba perhatikan peristiwa berikut ini. Terus nanti tentukan apa persamaan linear satu variabelnya. Hai semuanya, apakah kalian sudah siap untuk ujian matematika hari ini? Mika, apa kamu sudah membelikan pensilku yang aku titip tadi? Oh, itu sudah dong, sudah kubelikan 5 kan? Nah, Leri gimana? Kamu sudah? Jangan ganggu aku dong, itu aku sudah nitip dengan Cantika tadi. Ini aku tulis semua di sini. Ih Leri, kamu nggak bilang sama aku kan nggak tahu harganya gimana. Tolong aku dong, gimana aku harus membayar ke Cantika? Ya tenang dong, kan bisa kita hitung dengan cara SPLDV. Gimana sih kamu? Ini lihat penjelasannya. Kita ke kantin sekolah untuk membeli 5 buah pensil, termasuk pensil dia dan pensil teman-temannya. Ada 10.000, kemudian dikembalikan 2.500. Berarti uang yang terpakai untuk membeli 5 buah pensil itu ada 7.500. Kemudian untuk harga satuan pensil dapat kita cari dengan pertama, kita misalkan atau kita umpamakan pensil itu dengan variabel X. Maka dari permasalahan dapat kita buat persamaannya, yaitu 5X sama dengan 7.500. Kemudian untuk mendapat harga satuan dari pensil tersebut dapat kita lakukan proses operasi aljabar, di mana 5X sama dengan 7.500 itu sama-sama kita bagi dengan 5 agar mendapatkan hasil variabel X, bukan lagi 5X, sehingga didapat X sama dengan 1.500. Jadi didapat untuk harga per satu pensil atau per satuan pensil itu dihargai dengan 1.500. Sekarang sudah tahu kan? Iya Leri, aku sudah tahu. Jadi saya. Nah, sebelum kita memasuki penyelesaian masalah peristiwa sistem persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear dua variabel dan apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum mempelajari tentang SPLDV, kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan koefisien, konstanta, dan juga variabel. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan PLDV itu? PLDV itu adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Sedangkan bentuk umumnya itu AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian, lalu SPLDV itu apa? Nah, SPLDV itu adalah dua buah persamaan linear dua variabel yang mempunyai satu penyelesaian, di mana bentuk umumnya itu ada persamaan 1 itu ada AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian persamaan 2 itu ada PX ditambah QY sama dengan R. Nah, sampai sini paham kan? Nah, cara-cara penyelesaiannya itu ada 3 metode. Itu ada eliminasi, substitusi, dan juga grafik. Nah, yuk kita perhatikan peristiwa berikut untuk mengetahui contoh dari persamaan linear dua variabelnya. Terus kita bisa lihat deh persamaan linear dua variabelnya seperti apa. Yuk diperhatiin. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaonya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak.
Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaunya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa, Mang, bakpaunya? Aduh, uangku ketinggalan nih. Ada apa, Naomi? Ini loh, kurang uangku. Oh, begitu. Karena tidak ingin melihat temannya itu sedih, maka Fahmi membelikan bakpao kacang untuk Naomi dan membayarkan bakpao yang dia makan dan bakpao Naomi sejumlah 10.000 ke mamang penjualnya. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Teman-teman, dari peristiwa tadi, coba kalian tentukan persamaan linear dua variabelnya. Dengan cara kita bisa menggunakan, nah yang pertama, kita tahu tadi proses jual beli bakpao oleh kedua orang, anak dan mamang penjual bakpao. Kemudian anak itu membeli satu bakpao coklat dan satu bakpao kacang seharga 10.000. Kemudian kita diminta untuk membuat persamaan linear dua variabelnya. Kemudian kita sudah permisalkan tadi harga bakpao coklat itu sebagai X dan harga bakpao kacang itu sebagai Y. Kemudian kita bikin tabel di mana kita bikin tadi X, Y, terus kemudian ada total. Nah, tadi X itu sebagai apa? Harga bakpao coklat. Kita membelinya berapa? Sejumlah berapa bakpao coklat? 1. Terus untuk bakpao kacang berapa? 1. Maka dalam tabel itu ada X-nya 1, Y-nya 1, terus totalnya ada 10.000. Nah, kemudian dalam tadi permasalahan apa? Kita diminta untuk menentukan persamaan linear dua variabelnya. Nah, maka dari itu persamaan linear dua variabelnya didapat X ditambah Y itu sejumlah 10.000. Kemudian ini kita buat berarti jadi persamaan linear dua variabel dari permasalahan itu ada X tambah Y sama dengan 10.000. Dan juga kita bisa mengkonstruksikan permasalahan langkah-langkah itu tadi secara runtut atau terstruktur. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini cukup paham kan? Gimana? Mudah kan? Gak sulit kok matematika itu. Asyik kok. Nah, lanjut ya. Itu tadi namanya persamaan linear dua variabel, di mana hanya ada satu persamaan yang dimiliki oleh permasalahan tersebut. Nah, dengan satu persamaan itu kita tidak dapat menemukan harga berapa bakpao coklat maupun bakpao kacang, atau tidak dapat menentukan harga dari masing-masing yang kita tidak ketahui tersebut karena kita hanya memiliki satu persamaan. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau didapatkan harga dari masing-masing yang ingin kita cari, itu kita membutuhkan dua persamaan. Itulah yang dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, yuk kita masuk ke video selanjutnya. Diperhatikan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke sistem persamaan linear dua variabel. Untuk mengetahui bagaimana sistem persamaan linear dua variabel, kita simak cerita teman kita dahulu. Oke? Suatu hari, Rara diminta untuk membeli bahan masakan di warung oleh ibunya. Rara, tolong belikan ibu kecap 2 bungkus sama telur 3 butir ya. Ini uangnya. Baik ibu. Rara pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Rara mau beli kecap 2 bungkus sama telur 3 butir bu. Ini Ra. Terima kasih bu. Ini uangnya. Ada Rara belanja juga. Hai Ina. Iya, aku disuruh ibu. Bu, Ina mau beli kecap 1 bungkus sama telurnya 5. Ini Ina. Terima kasih bu. Yuk kita pulang bareng. Yuk.
Nah, setelah melihat peristiwa itu, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa bahan-bahan yang dibeli oleh kedua anak tadi? Coba rubah ke dalam bentuk persamaan bahan-bahan yang dibeli oleh anak-anak itu. Bisa nggak? Buat dalam bentuk tabel dahulu, baru kalian bisa mengetahui bentuk persamaan dari soal atau permasalahan yang diberikan. A few moments later. Gimana? Bisa? Bisa dong ya. Yuk kita cek sama-sama. Nah, dapat kita ketahui dari cerita itu bahwa kedua anak tersebut sama-sama membeli kecap dan telur, di mana Rara membeli kecap 2 bungkus dan telur 4 butir. Sedangkan Ina membeli kecap 1 bungkus dan telur 5 butir. Di mana untuk biaya belanja Rara itu habis 8.000 dan habis 8.500. Dari permasalahan tersebut dapat kita bentuk tabel sehingga dapat kita ketahui di mana kita misalkan X itu sebagai kang kecap, Y itu kita misalkan dengan telur. Dari tabel tersebut dapat kita buat persamaan linear 2 variabel, di mana untuk Rara itu ada 2X ditambah 4Y sama dengan 8.000, sedangkan untuk Ina itu ada X tambah 5Y sama dengan 8.500. Jadi dari permasalahan cerita di atas, cerita yang ditampilkan sebelumnya, didapatkan sistem persamaan linear 2 variabelnya yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 8.000 dan X tambah 5Y sama dengan 8.500. Nah, gimana? Bener nggak sama jawaban kalian? Sama nggak dengan jawaban teman-teman yang lain? Bener lah ya pastinya. Percaya kok kalian pintar-pintar. Nah, dari permasalahan itu didapatkan bahwa dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear 2 variabel atau kita sebut dengan peubah atau disingkat dengan SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 2 persamaan linear yang masing-masing persamaannya itu bervariabel 2, misalnya X dan Y. Nah, untuk lebih tahu tentang metode-metode yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu ada substitusi, eliminasi, dan grafik. Itu dapat kita lihat dengan perhatikan cerita berikut ini dulu. Disimak ya. Oh, ibu kantin. Apa? Aku mau beli makanan yang untuk kupesan masuk ke dalam perutku. Boleh. Coba sebutkan mau apa saja biar ibu hitung sekalian dengan harga menggunakan otak canggih ibu. Aku pesan 2 kue terbus, nasi goreng 2, ST-nya 5, kemudian ST-nya 3, nasi gorengnya 3. Sudah, jadi berapa bu? Semuanya gratis. Kok gratis? Soalnya kamu juga. Tidak. Ibu yang rugi kalau seperti itu. Totalnya pesanan satu itu 20.000 dan pesanan kedua itu 21.000. Baik bu, terima kasih. Nah, dari pembicaraan tersebut apa yang kita temukan? Mari kita simak sama-sama. Dari peristiwa tersebut didapatkan 2 hal atau 2 benda, 2 makanan yang dibeli oleh Nopal, yaitu nasi goreng dan ST. Maka dari itu dapat diinformasikan bahwa untuk pesanan 1 Nopal itu memesan 2 nasi goreng dan 5 ST seharga 20.000. Kemudian pesanan kedua itu 3 ST, 3 nasi goreng seharga 21.000. Yang tidak diketahui oleh Nopal itu apa? Itu harga persatuan barang atau harga persatuan makanan. Sehingga kita harus mencari harga persatuan makanannya dengan cara pertama, misalkan nasi goreng itu sebagai variabel X, ST itu sebagai variabel Y. Sehingga didapatkan 2 persamaan. Persamaan pertama itu 2X ditambah 5Y sama dengan 20.000. Persamaan kedua itu 3X ditambah 3Y sama dengan 21.000. Kemudian lakukan proses eliminasi terhadap 2 persamaan tersebut. Dengan mengalihkan kedua persamaan dengan faktornya agar mendapatkan hasil nilai salah satu variabel, kemudian lakukan proses aljabar sebagaimana mestinya, kemudian akan didapatkan hasil bahwa Y itu sama dengan 2000. Kemudian, lakukan substitusi di mana kita ambil salah satu persamaan dari 2 persamaan tersebut untuk dilakukan proses substitusi, di mana proses substitusi itu proses mengganti atau proses memasukkan. Di sini kita akan mengambil persamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah 3Y sama dengan 21.000. Kemudian lakukan proses substitusi dengan mengganti variabel Y dengan nilai yang telah kita dapatkan di proses eliminasi tadi, yaitu Y sama dengan 2000. Sehingga jika telah dilakukan proses aljabar akan mendapatkan nilai X itu sama dengan 5000.
Nah, dari proses eliminasi dan substitusi ini didapatkan bahwa X-nya itu 5000 dan Y-nya itu 2000. Jadi saya nih. Nah, di sini juga kita akan membuktikan dengan cara menggunakan grafik. Pertama, kita cari titik-titik dari setiap persamaan. Persamaan pertama, kita misalkan X-nya 0, Y-nya 0, sehingga didapatkan titik untuk persamaan pertama itu. Titik pertama itu ada 0,4000 dan titik kedua itu ada 10.000,0. Kemudian persamaan kedua, sama kita misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sehingga didapatkan titik yang pertama itu 0,7000, titik yang kedua itu 7000,0. Sehingga jika digambarkan pada grafik akan terlihat grafik seperti ini. Kemudian untuk melihat hasilnya dapat kita lihat dari titik potong antar kedua garis yang tepat pada titik 5000, 2000, dimana dapat kita tarik kesimpulan untuk X itu 5000 dan untuk Y itu 2000. Nah, dilihat dari hasil grafik dan hasil eliminasi dan substitusi itu mendapatkan hasil yang sama, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa harga untuk nasi goreng yang berperan tadi sebagai variabel X itu ada 5000 dan harga untuk es teh yang berperan sebagai variabel Y itu harga 2000 per gelas. Nah, bagaimana dari penjelasan tadi? Paham kan? Paham dong pastinya. Kan cuma ada 3 metode. Pertama, kita bisa menggunakan eliminasi, kemudian kita bisa menggunakan substitusi, kemudian juga bisa menggunakan grafik. Ataupun juga kita bisa mencampur atau menggunakan eliminasi dengan substitusi. Itu tergantung dari permasalahan yang kalian temukan. Bisa dong ya, pasti bisa dong, percaya kok sama kalian. Nah, cukup sekian materi tentang sistem persamaan linear dual variabel. Sudah paham dong ya, sudah paham dong pastinya. Udah banyak contoh yang kita berikan, sudah banyak latihan-latihan yang kita berikan. Semoga sukses. See you, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.